Pada video ini saya akan menjelaskan pengerjaan amortisasi utang menggunakan tabel amortisasi. Di sini saya sudah menyiapkan tabel amortisasi KPR yang berisikan beberapa kolom. Yang pertama yaitu kolom periode. Di sini saya sudah menuliskan mulai periode pertama hingga periode ke-60. Lalu yang kedua yaitu besar angsuran. Besar angsuran ini terdiri dari bunga pinjaman ditambah amortisasi utang atau pokok pinjaman. Tetapi nanti pada soal kan sudah diketahui, jadi nanti tinggal dimasukkan saja. Lalu yang kedua yaitu kolom bunga. Kolom bunga itu didapat dari persentase bunga per bulan dikali saldo KPR terakhir. Kemudian amortisasi utangnya berasal dari besar angsuran dikurangi bunga, dan saldo KPR-nya berasal dari saldo KPR sebelumnya dikurangi amortisasi utang. Nah, pada soal dijelaskan bahwa eksekutif muda tersebut melakukan pinjaman sebanyak 400 juta rupiah dikurangi dengan uang muka sebesar 100 juta rupiah, sehingga pokok pinjamannya tinggal 300 juta rupiah. Maka kita tuliskan di sini saldo utangnya atau saldo KPR-nya sebesar 300 juta. Oke, langsung masuk ke besar angsuran. Besar angsuran di sini kan sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja. Dengan rumus sama dengan, lalu kita klik jumlah angsurannya, kemudian kita kunci rumusnya supaya tidak bergeser, yaitu dengan Fn plus F4. Lalu kita enter. Setelah itu, pada pojok kanan bawah ini, kita klik 2 kali, supaya mengcopy dari periode 1 hingga periode ke-60. Karena kan setiap periode kan besar angsurannya sama atau tetap. Kemudian untuk bunga, sama dengan kita klik bunga per bulannya, lalu kita kunci lagi rumusnya supaya tidak bergeser, Fn plus F4 selama 2 kali, lalu kita kalinya dengan simbol bintang, lalu kita klik saldo KPR awal tadi atau saldo utang. Kita enter, didapat 4.500.000. Lalu kita klik 2 kali lagi di kanan bawah. Nah, kenapa ini masih 0? Dikarenakan saldo KPR-nya juga masih kosong. Lalu langsung saja masuk ke amortisasi utang. Didapat dari besar angsuran dikurangi bunga. Sama dengan besar angsuran periode pertama dikurangi besar angsuran besar bunga pada periode pertama. Lalu kita enter. Didapat 3.118 sekian. Kemudian kita klik 2 kali lagi di pojok kanan bawah. Ini bunga amortisasi utangnya masih sama semua dikarenakan bunganya masih kosong. Oke, lanjut ke saldo KPR. Sama dengan saldo KPR sebelumnya dikurangi amortisasi utang periode pertama. Lalu kita enter. Nah, diketahui 296.881 sekian untuk saldo KPR periode pertama. Lalu kita klik 2 kali lagi di kanan bawah. Nah, setelah saya klik 2 kali di kanan bawah tadi, saldo KPR-nya akan muncul semua mulai dari periode 1 hingga periode ke-60. Dan juga bunga dan amortisasinya juga sudah lengkap. Nah, kita lihat pada periode ke-60 ini, saldo KPR-nya tinggal min 0,18, yang artinya kreditnya sudah selesai. Oke, kita coba untuk menjawab pertanyaan yang B. Jika pada 1 April 2019 eksekutif itu ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus dia bayar? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kapan sih perjanjian awalnya kredit itu. Kalau di soal, tanggal 1 bulan April 2016. Nah, karena ingin melunasi pada tanggal 1 April 2019, maka perjanjian kreditnya atau kreditnya itu sudah berjalan selama 3 tahun, karena 2016 ke 2019. 3 tahun itu sama dengan 36 bulan.
atau 36 kali. Nah, kita lihat periode ke-36 berapa saldo KPR-nya di sini. Nah, ini periode ke-36 ya. Diketahui bahwa ini saldo KPR-nya sebesar 152.592.193,41 rupiah. Yang artinya jika eksekutif itu ingin melunasi kreditnya pada tanggal 1 April 2019, ia harus membayar sebesar 152.592 sekian. Nah, sudah ketemu kan yang B? Lalu kita jawab yang C, berapa besar pembayaran bunga selama tahun pertama? Nah, karena tahun pertama, 1 tahun itu kan 12 bulan, maka kita melihat di kolom bunga mulai dari periode pertama hingga periode ke-12. Caranya dengan menjumlah besar bunga dari periode pertama hingga periode ke-12. Untuk mengetahui besar pembayaran bunga selama tahun pertama ya. Dengan rumus sum. Sum, kurung buka, lalu kita blok dari periode pertama hingga periode 12. Untuk yang kolom bunga saja ya, karena kita mencari bunganya. Lalu kurung tutup, kita enter. Nah, ketemu besar pembayaran bunga selama tahun pertama 50.700 sekian. Nah, kita juga bisa mencari besar amortisasi utang selama tahun pertama. Sama seperti sebelumnya, dengan rumus sum, hanya saja yang diblok itu untuk di kolom amortisasi utang. Mulai dari periode pertama hingga periode ke-12. Lalu kurung tutup, kita enter. Diketahui bahwa besar amortisasi utang selama tahun pertama 40.662 sekian. Terima kasih.